Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Kali ini kita masuk ke segmen keempat dalam pembahasan korpus bahasa Arab dalam kajian linguistik ya. Pada bagian keempat ini kita akan mengenal beberapa tools atau perangkat yang tersedia dalam aplikasi pengolah korpus yang digunakan untuk mencari dan mengolah bagian-bagian tertentu dari data korpus, baik yang sudah ada tersedia dalam web atau yang akan kita bikin sendiri dan kita olah melalui aplikasi yang ada. Mungkin untuk lebih memaksimalkan demonstrasi uji coba masing-masing aplikasi, kita akan membagi bagian 4 ini ke dalam 3 segmen yang lebih kecil-kecil. Yang pertama kita akan jelaskan fungsi-fungsi dasar dulu, lalu nanti kita akan lihat demonstrasi sederhananya pada aplikasi berbasis web yaitu arbcorpus.byu.edu. Lalu segmen berikutnya di bagian 4 kita akan mencoba simulasi penggunaan aplikasi Encon yang cukup banyak perangkat isinya. Lalu terakhir kita akan melihat nanti bagaimana menggunakan Sketch Engine. Tentunya ini kasusnya kasus akses yang berbayar ya. Kalau nanti untuk akses yang gratis, teman-teman bisa lihat ada beberapa fungsi yang memang tidak diberikan atau tidak difungsikan karena memang kita coba gratis dan hanya 30 hari setelah serta data yang terbatas untuk penggunaannya. Baik, di bagian awal segmen 1 di bagian 4 ini yang dicari dan diolah dari korpus, yang pertama adalah anotasi teks, yaitu pelabelan kelas kata, fungsi kalimat, dan semantis. Untuk praktek ini tidak menggunakan aplikasi pengolah korpus, tapi ada namanya aplikasi yang disebut dengan post tagger, part of speech tagger, penanda kelas kata ya. Jadi kalau kita punya korpus masuk ke dalam aplikasi post tagger itu, nanti setiap kata korpus kita akan otomatis diberikan tanda-tanda seperti ini. Ini kelas kata ya. V mewakili verb, N mewakili noun, P mewakili partikel, dan seterusnya. Ada adjektiva dan lain-lain ya. Ada adverbia dan seterusnya. Tentunya ini ada penanganan khusus, jadi korpus-korpus yang ada diolah terlebih dahulu dan kemudian dia punya sistem untuk kemudian menandai. Ini nanti bisa berfungsi antara lain kalau kita seperti tadi di arbcorpus ya, kita hanya akan mencari seperti ini nih, korpus yang berupa noun saja. Nah, kalau kita pilih noun misalnya, itu berarti bahwa korpus yang kita punya itu sudah diberi label kelas kata. Jadi korpus aplikasi hanya mencari korpus dengan post taggingnya seperti ini, N, noun dia mencari N saja, yang lain-lain dia tidak akan ambil. Ini yang diolah dari korpus yaitu anotasi teks. Ini yang tadi di segmen 1 kita bahas ada namanya korpus beranotasi. Ya inilah korpus yang sudah bertanda-tanda seperti ini. Nah kalau korpus ortografis biasa itu berarti korpus yang memang belum ada tanda-tanda seperti ini. Dia masih murni teks. Nah kalau sudah begini dia berarti sudah korpus beranotasi. Bagian kedua, teman-teman, kita bisa mencari dari korpus itu daftar kata. Nah, ini adalah susunan ya, daftar kata yang termuat di dalam korpus kita. Ini diurut berdasarkan frekuensi. Yang terbanyak adalah the, misalkan kalau bahasa Inggris, lalu ada I, ada e, dan seterusnya. Ini bisa diurut berdasarkan frekuensi atau berdasarkan alfabetisnya ya. Ini contoh membuat daftar kata. Ini ada presentasinya segala macam. Nah, yang dicari berikutnya dari korpus adalah analisis frekuensi. Nah ini, kalau kita misalkan punya korpus data dalam bahasa Inggris, kita mau mencari kata mana yang paling banyak muncul. Nah, dia akan bisa memperlihatkan ya dengan segala presentasinya. Nah, ini yang paling banyak frekuensinya seperti ini urutan dari mulai tengah ya, dari H, lalu I, dan seterusnya frekuensinya. Lalu berikutnya kita bisa cari analisis kata kunci. Nah, ini sudah advance, sudah lebih tingkat lanjut ya. Ini contohnya korpus Piala Dunia yang diambil ya, korpus lihat Piala Dunia yang diambil dari media Kompas yang terbit mulai ya tahun 1966 sampai 2014.
Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata versi aplikasi pengolah korpus Sketch Engine misalnya, kata kunci yang paling penting ya dalam korpus Piala Dunia itu versi berita Kompas adalah kata pertama ada Jerman Barat, Jerbar, lalu kiper, lalu penalti, ini unik ada kata maupun, ada kata gawang, ada kata Maradona dan sebagainya. Ini contoh analisis kata kunci. Artinya aplikasi ini bisa membantu kita untuk mencari kata kunci ya, tanpa kita capek-capek membaca satu-satu. Jadi dia punya hitungan statistik yang bisa menyimpulkan bahwa versi aplikasi ini loh kata kunci dari media atau wacana kok Piala Dunia di Kompas gitu. Itu versi dia kata kunci ya. Berikutnya kawan-kawan konkordansi ini yang paling umum. Jadi konkordansi itu adalah penampilan sebuah kata yang bisa memberikan kita gambaran kiri kanan kata itu apa sih, gitu loh. Jadi ini mencari kedekatan kata. Ini bisa ditentukan ya, dibatasi ke kirinya berapa kata, ke kanannya berapa kata. Jadi kita bisa membatasi kalau kita mau mencari pasangan-pasangan tertentu. Ya, seperti you are a keen fisherman. Jadi kata keen itu bisa terkait dengan kata misalnya ada n di depannya. Lalu di belakangnya ada yang paling, bukan paling, cukup banyak muncul keen on dan seterusnya, keen to dan variasi-variasi lain. Ini konkordansi. Konkordansi ini juga biasa disebut dalam korpus itu dengan keyword in context. Ya, mencari kata kunci dalam konteks ini apa? Kedekatan dengan kata lainnya, konkordansi. Nah, berikutnya ada cluster atau n-gram. Ini kita bisa lihat nanti pada beberapa aplikasi bahwa misalnya kalau tadi konkordansi itu memperlihatkan semua ya penjabaran kata yang ada di kiri kanan. Nah, kalau cluster atau n-gram ini hanya khusus memilih pasangan-pasangan kata yang sering muncul dalam sebuah korpus. Nah, misalnya kalau mengacu kepada korpus Piala Dunia Kompas tadi itu, cluster pasangan kata, istilah linguistiknya n-gram ya, yang paling banyak muncul itu misalnya Piala Dunia. Menit ke, ternyata kata menit ke itu penting dalam wacana bola karena dia mengindikasikan entah gol, entah kejadian, misalkan kartu merah, kartu kuning, dan seterusnya. Babak kedua cukup banyak. Lalu ada juga pasangan dalam pertandingan dan sebagainya. Ini cluster. Sedikit mirip ya dengan cluster ini ada namanya kolokasi. Nah, kolokasi ini dia memperlihatkan variasi yang lebih banyak, lebih beragam ketimbang cluster atau n-gram. Nah, kalau kolokasi ini dia bisa memperlihatkan variasi-variasi kata yang muncul ya, lengkap dengan berbagai hitungan statistiknya. Kalau tadi kan dia hanya melihat frekuensi ya, kalau word list. Kalau cluster atau n-gram dia hanya memperlihatkan frekuensi berapa kali muncul. Nah, kalau kolokasi dia bisa menghitung persentase dan statistiknya berapa. Contoh nih kata tim. Ini diambil dari korpus British National Corpus. Kata tim muncul dalam korpus ini sejumlah 22.482 kali ya kemunculan. Nah, modifiers of team, kata-kata yang membentuk kata tim itu ternyata ada 13.000 sekian. Variasinya apa? Yang pertama paling banyak muncul manajemen dengan variasi manajemen tim. Lalu ada football team. Ada kata project plus, ini plus ini maksudnya dengan bahwa manajemen plus tim gitu ya. Jadi manajemen di belakang, timnya di depan dan seterusnya. Ada the England team, ada research. Ternyata tim juga berkaitan dengan kata research. Presentasinya berapa ya? Kita bisa lihat di sini dan seterusnya. Lalu juga di sini ada variasi-variasi lain yang bisa muncul berdampingan, ada football, cash, group dan sebagainya. Jadi ini sedikit mirip kolokasi dengan cluster atau n-gram ya. Kita kembali ke depan untuk mengenal istilah-istilahnya. Kolokasi ini jadi pasangan-pasangan kata yang bervariasi. Kalau cluster atau n-gram itu pasangan kata yang tetap muncul dalam jumlah atau dalam tingkat kekerapan yang sangat tinggi. Konkordansi itu ya penjajaran kata dengan lingkungan sekitarnya untuk menemukan kaitan makna satu sama lain misalnya. Lalu ada analisis kata kunci secara statistik dihitung oleh mesin pencari pengolah korpus.
apa kata kunci dari sebuah wacana dan seterusnya. Lalu ada analisis frekuensi, ya hanya melihat berapa kali muncul, presentasi dan sebagainya. Lalu juga ada daftar kata, ya, untuk mencari susunan kata yang termuat ke dalam korpus. Nah, ini biasa digunakan untuk menyusun kamus daftar kata. Nanti kita akan praktekkan pada aplikasi yang ada. Dan terakhir ini yang tidak mungkin kita perlu praktekkan adalah aplikasi pelabelan kelas kata, anotasi teks untuk menandai kategori kelas kata yang ada dalam korpus yang kita buat. Baik, di segmen 1 bagian 4 ini kita akan coba misalnya mempraktekkan pencarian sebuah kata pada korpus existing. Kita ambil contoh di sini pada web arabiccorpus.byu.edu yang sudah kita masuki dengan pendaftaran gratis lewat email tadi. Bagi contoh, kita akan mencari kata akhoda, ya teman-teman. Kata akhoda, kata dasarnya akhoda. Ini opsional, boleh memasukkan Latin karakternya, boleh tidak, tapi saran saya tidak perlu. Kita mau mencari kategori apa nih kelas katanya? Noun, adjective, adverb, atau verb, dan seterusnya. Mungkin kita cari noun dulu ya, biar mudah. Nah, korpusnya mau kita cari dari mana? Mungkin kita biar mudah cari all dulu. Kita bisa lihat akan berapa banyak tampil pencariannya. Oke, mulai mencari kata akhoda dengan klasifikasi noun, berarti mungkin nanti jadinya akhdun, ya, masdarnya. Yang kita coba cari dari semua korpus yang ada di website arabiccorpus.byu.edu ini. Dia perlu waktu, mungkin karena korpusnya kita pilih all, jadi dia mencoba meretrieve, menarik data dari semua korpus, jadi perlu waktu. Kalau datanya semakin banyak, ya semakin lama prosesnya, ya. Nah, kalau kita ingin mengenal lebih lanjut apa keterangan tentang website ini, kita bisa lihat informasi-informasi yang ada di sini. Ada general information, ada detailed information, ada performing searches, ini tentang bagaimana melakukan pencarian, ya. Lalu bagaimana menganalisis the results of a search. Tutorial juga ada miscellany info, ada juga announcement untuk mungkin informasi update terbaru yang dimuat dalam website yang muat korpus ini. Oh, sepertinya butuh waktu lebih lama. Coba kita cari mungkin kata akhoda ini dari satu korpus saja, ya, misalnya dari modern literature. Coba kita cari. Dia masih mencari. Baik. Dia sudah memberikan tampilan hasil kepada kita. Kata akhoda. Dia memberi transliterasi kata akhoda dengan ini agak unik, ya. LXV. Lalu dia ambil stringnya seperti ini. Ini summary of search results. Dia mencarinya dalam 2 detik. Part of speech-nya noun tadi. Search part of speech noun. Total number of occurrences-nya ada muncul dia 2607 kali. Kita bisa lihat kemudian, nah ini kita buka menu citation. Dia akan menampilkan kepada kita, nah ini. Bagaimana konkordansi kata akhoda, ya, dalam kategori noun. Ini ada 30 halaman. Setiap halaman dia menampilkan 100, ya, 100 output. Ini variasi akhoda. Lihat, ini ada tampilan dari kanan kiri, ya. 10 words before-nya tidak ada. Lalu dia memperlihatkan 10 word after-nya. Fa'aghadna janiban min hadil muthaf, dan seterusnya. Akhdul izati wal ibro,
akhdhu anfasihi, dan seterusnya. Nah, tadi kita sempat klik di sini ada informasi yang tertutup ya, subsection. Dia awalnya hanya menampilkan site, dan mungkin ini nama buku. Tapi setelah kita buka, klik ini, nah, dia menampilkan informasi yang lebih detail lagi. Nah, pengalaman kita dulu pernah mengolah korpus dari Al-Quran di sini. Setelah kita klik subscription, dia akan memperlihatkan korpus, misalkan ayat kata ini pada ayat ini ada di surat apa, itu dia bisa perlihatkan. Ini sudah lumayan baik dalam model pencarian seperti ini. Ini contohnya ya. Nah, ini bisa kita copy teman-teman ya. Kalau mau kita manfaatkan korpus ini, kita bisa copy, misalkan ya ini manual ya. Kita sorot seperti ini, kita blok, lalu kita copy, dan kita bisa misalnya membuat file untuk menyimpannya. Saran saya sih menggunakan ini aja biar mudah, Microsoft Excel ya. Kita buat file Excelnya dulu. Jadi setelah kita blok, kita copy tadi hasil pencarian dari ARB corpus. Nah, sekarang kita bisa tempelkan di sini hasil pencarian tadi itu. Nah, ini tampilannya ya, kita bisa lihatkan. Nah, ini contoh hasil kopian dari arabiccorpus.byu.edu. Nah, ini tinggal kita simpan dan kita manfaatkan kemudian. Ini contoh dari konkordansinya ya, dari citation, menu citation. Lalu kita bisa lihat menu subsections. Nah, ini kita bisa lihat sumber-sumber yang menyediakan kata akhoda tadi ya, Said, Yakub, Chicago, dan seterusnya, nama-nama bukunya mungkin ya, berapa kali kemunculan dan frekuensinya per 100.000 kata ya. Ini ada statistik yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini word form, tadi kita ambil noun ya. Nah, dia menemukan ada berapa bentuk kata sih, dari mulai akhadha, wa akhdhu, fa akhdhu, al akhdhu, dan seterusnya. Dia menemukan bahwa ada 79 word form yang terkait dengan kata-kata akhadha noun tadi itu ya, di modern literature. Lalu kita bisa lihat juga penghitungan dia untuk melihat words before and after-nya. Dia bisa melihatkan word before dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Ada word after, occurrences-nya berapa kali, dan seterusnya ya, sampai ke angka yang paling kecil 2 kali, paling banyak sekian. Ini word before. Nah, sekarang dia memperlihatkan collocates kata-kata yang berulang muncul berdekatan dengan kata akhadha, kata min paling banyak, fi kedua, dan seterusnya sampai ke yang paling kecil ada muncul 4 kali ya, dan seterusnya. Nah, ini ada menu terakhir, download citation. Nah, dia memberikan teks dokumen ya. Dia memberikan teks dokumen untuk hasil pencarian Arabic corpus kita tadi itu. Nah, ini hasil yang dia berikan, tapi ya formatnya TXT. Nah, seperti ini, kita cukup sulit untuk membacanya. Mungkin file ini bisa dipakai untuk mengolah korpus ini di aplikasi pengolah korpus ya, karena dia sudah TXT, dia nggak beraturan. Memang tadi saran saya kita bikin file Excel seperti ini supaya kita bisa melihatnya dengan mudah dan memanfaatkannya untuk kepentingan riset kita sendiri. Baik, ini segmen 1 untuk pengenalan tentang aplikasi arabiccorpus.byu.edu. Terima kasih.